Baik, selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Koperasi. Melanjutkan konten sebelumnya dari tanggal 1, tanggal 2, dan sekarang tanggal 3, hari Kamis, Juli 2025, yaitu jam 10.48, jam 11 kurang seperempat, yaitu tentang konten sebelumnya kemarin tentang NIK, nomor induk koperasi, yang dimana koperasi kita belum bersertifikat. Hal ini perlu setiap koperasi itu memiliki NIK dan sudah bersertifikat. Mengapa hal demikian begitu pentingnya? Karena dari NIK koperasi yang sudah bersertifikat, maka koperasi tersebut dapat mengikuti ataupun ikut serta dalam program-program maupun kegiatan-kegiatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, itu salah satu hal penting setiap koperasi, NIK-nya harus bersertifikat. Adapun untuk kita mengecek setiap koperasi itu sudah bersertifikat atau belum, kita dapat melanjutkan ke Google. Baik, kita langsung praktekkan saja untuk mengecek NIK Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa. Kita masuk ke Google. Berita hari ini, Puan Maharani buka suara soal surat desakan. Nah, itu kita nggak bahas tentang politik. Kita masuk ke dunia koperasi, kita nggak menyentuh dunia politik. Kita masuk ke akunnya, bukan ke akun, ke websitenya, ke website resmi Kementerian Koperasi dan UKM Negara Republik Indonesia. Oke, kita langsung ketik aja NIK. Nah, ini sudah muncul nikdepkop.go.id. Kita klik, kita masuk. Nah, di sini ada ODS, Kementerian Koperasi. Kita langsung klik saja masuk. Oke, kita tunggu. Nah, ini tampilan dari websitenya Kementerian Koperasi. Nah, dari website sini kita dapat mengetahui apakah koperasi sudah bersertifikat atau belum untuk nomor induk koperasi. Maka kita masuk ke kolom pencarian, masukkan NIK, nama atau nomor badan hukum. Kita masukkan di sini, kita klik, kita ketik koperasi. Sebenarnya sudah ada di bawah ini, sudah pernah saya cari, jadi sudah tertera di sini. Kita klik aja ya, koperasi konsumen
Amanah Berkah Sentosa. Amanah Berkah Sentosa. Oke, kita sudah klik. Kita cari koperasi. Koperasi Amanah Konsumen tidak dapat ditemukan. Oh, huruf besar semua. Kita ganti huruf besar semua, huruf kapital semua. Karena mungkin atau ini aja deh. Coba kita ketik ya. Kita ketik huruf kapital semua, huruf besar. Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa. Cukup panas. Oke, Amanah Berkah Sentosa, kita cari. Oke, sementara loading. Kok tidak bisa? Langsung klik saja nih, Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa. Cari koperasi. Nah, ini sudah didapat, yaitu nomor 1, jumlah data ditemukan 1. Ya, karena setiap nama koperasi tidak mungkin ada yang sama. Oke, jadi di sini nama nomor 1 koperasi atau badan hukum Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa. Sini ya, tertera. Kita langsung udah masuk, sorry. Saya balik lagi dulu. Kita balik dulu. Sini Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa. Badan hukumnya AHU 0000000.AH.01.29 tahun 2024. Nah, untuk sertifikatnya sertifikat NIK atau grade tingkatan. Nah, sertifikat NIK koperasi kita ini belum bersertifikat dan tidak ada peringkatnya. Jumlah anggota pun belum diinput. KUK, klasifikasi usaha koperasi nomor 1, nilainya 1. Penilaian kesehatan atau statusnya belum dinilai. Padahal dari tim penilaian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sigi itu pernah datang ke kantor menilai koperasi kita. Seberapa sehatkah koperasinya Amanah Berkah Sentosa. Nah, mungkin dari tim penilaian itu belum mengabarkan di operator ODS, sehingga penilaian ini belum berstatus sudah dinilai ataupun jumlah anggota belum juga diinput. Dan kita saksikan juga kemarin bahwa sistem yang ada di kantor Dinas Koperasi dan UKM pun bermasalah, tidak bisa input data karena tidak terbaca. Demikian apa yang dikatakan Pak Wahyu, operator ODS di Kementerian Koperasi Kabupaten Sigi. Nah, selanjutnya lagi kita setelah dapat tampilan seperti ini, kita juga bisa masuk di koperasi
kita bisa masuk di koperasi ini, Konsumen Amanah Berkah Sentosa, untuk mengetahui lebih detail data-datanya, baik alamat maupun badan hukumnya, tanggal berapa dan sebagainya. Kita langsung klik saja di Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa. Kita klik. Oke. Tunggu sementara loading. Baik, kita sudah masuk ke tampilan yaitu Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa. Di website ODS Koperasi ini dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia, data untuk koperasi kita telah masuk di websitenya, yaitu data-data ini diantaranya nama Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa, nomor badan hukum pendirian AHU sekian tahun 2024, tanggal badan hukum pendirian yaitu 2024 tahun 2024, tanggal 9, ini dibalik, ini kalau biasanya kita tanggal, bulan, tahun. Nah, ini sekarang di sini tahun, bulan, dan tanggal. Maka tanggal badan hukum pendirian Koperasi Amanah Berkah Sentosa itu pada tahun 2024, bulan 9 tahun 2020, tanggal 20. Kelibet-libet suara. Oke. Terus masuk nomor perubahan anggaran dasar terbaru, belum ada perubahan anggaran dasar. Tanggal perubahan anggaran dasar terbaru juga belum ada di sini. Nomor pelaporan belum ada, tanggal pelaporan belum ada. Tanggal RAT terakhir ini juga belum diinput ini. Tanggal RAT terakhir, karena kita terakhir itu bulan Maret, tanggal 15 di Dinas Perpustakaan aulanya. Nah, ini alamat kantor kita, Jalan Guru Tua nomor 274, berada di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, bentuk kita koperasinya sementara ini yaitu primer kabupaten. Jika ingin membuat cabang di teritori lain selain Kabupaten Sigi, maka bisa kita tingkatkan ke primer provinsi. Nah, ini jenis koperasi kita konsumen. Jadi kalau jenis koperasi itu ada 4 jenis: konsumen, jasa, produsen, dan simpan pinjam. Nah, kita jenisnya jenis konsumen. Konsumen itu ya melakukan usaha sektoril apa saja sebenarnya sifatnya bisa, terutama menjual produk-produk baik itu home industry, olahan, maupun produk-produk yang sudah jadi kita beli partai, kita jual, seperti yang telah sekarang dilakukan, yaitu menjual alat-alat kebutuhan depot air minum. Sektor usaha industri pengolahan, mudah-mudahan ini saya sudah masukkan ke dinas perizinan untuk kita dapat masuk ke industri pengolahan, karena memang rencananya ke depan itu kita dapat juga memproduksi, mengolah bahan baku mentah, bahan baku tutup galon bekas, kita olah menjadi tutup galon kembali yang baru. Koperasi, kelompok koperasi lainnya, pola pengolahan konvensional. Nah, ini nomor induk koperasi 72100030 sekian. Itu sudah ada juga di deskripsi grupnya kita, nomor niknya koperasi. Nah, statusnya ini belum bersertifikat ini. Ini yang harus kita usahakan, kami sebagai pengurus mengusahakan
untuk menjadi bersertifikat. Tentu usaha ini itu bukan dalam bentuk action, dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan supaya statusnya bersertifikat. Juga yang perlu diketahui adalah ada interval waktu. Ada interval waktu minimal usia koperasi itu 2 tahun minimal. 2 tahun bisa diajukan ke Kementerian Koperasi untuk koperasi kita agar dapat bersertifikat. Tanggal berlaku bersertifikat belum ada, grade non grade belum ada tingkatannya. Nah, kuknya 1. Kesehatan koperasi juga kosong. Nah, jumlah anggota pria juga belum ada diisi, jumlah anggota wanita juga belum ada, jumlah total anggota juga belum ada, total karyawan, total manajer juga belum ada. Nah, ini pengurus dan pengawas, yaitu ada 3 pengurus dan 3 orang pengawas. Ya, silakan dibaca aja masing-masing. Nah, ini untuk penjelasan grade. Grade A, koperasi bersertifikat dan melaporkan hasil RAT 3 tahun buku atau laporan. Oh, ada kucing. Ada kucing, maksudnya bagaimana kok bisa datang kemari? Kok bisa sampai kemari? Lari dia. Ya, kembali lagi ke tampilan ODS koperasi. Sorry, ada break, kita potong. Itu grade A, koperasi bersertifikat dan melaporkan hasil RAT 3 tahun buku, laporan terakhir berturut-turut. Koperasi grade B, silakan nanti dilanjutkan baca sendiri ya. Ini penjelasan KUK, klasifikasi usaha koperasi. KUK 1, sektoril. Kita di bidang sektoril karena kita bukan di sektor simpan pinjam, maka karena kita nilainya KUK 1 itu jumlah anggota kurang dari 5.000 atau modal sendiri kurang dari 250 juta atau jumlah aset kurang dari 2,5 M. Nah, ini KUK 2 lebih besar, jumlah anggota 5.000 sampai 9.000 dan seterusnya. Oke, itu aja mungkin yang dapat disampaikan untuk hari ini. Semoga kita sehat selalu, baik rohani maupun jasmani, termasuk juga kesehatan mata pencarian maksud saya. Semoga kita sehat selalu dan akan ketemu kembali atau melanjutkan perjuangan untuk mengajukan agar koperasi kita NIK-nya bersertifikat. Oke, sekian dan terima kasih laporan informasi dari saya, dan konten ini saya buat di tempat yang gedung tertinggi di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu. Kota Palu dia belum berani bilang kota tertinggi di Sulawesi Tengah, tapi gedung tertinggi di Kota Palu, yaitu di hotel ataupun di Eleven Sky Dining Western The Coco kalau nggak salah hotelnya. Oke, terima kasih.
atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, informasi tambahan teman-teman. Tadi sempat diklik nama koperasi itu tidak ditemukan. Ternyata penyebabnya jangan sampai ada spasi setelah nama Sentosa. Jadi sesuai namanya. Nah, contohnya kita klik Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa. Nah, ini di sudut ini ada spasi, maka kita harus hapus dulu. Kita hapus. Nah, jadi setelah Sentosa itu tidak ada lagi spasi. Tentu setiap kosakata juga harus ada spasi, akan tetapi setelah Sentosa jangan ada kata spasi, jangan ada spasi. Ya, setelah Sentosa. Nah, untuk selanjutnya kita cari koperasi. Oke. Ya. Nah, ditemukan. Jadi itu penyebabnya tadi tidak dapat ditemukan karena di kolom pencarian ini setelah kota Sentosa ada spasinya. Maka kita hapus dulu. Nah, ini badan hukum kita, Koperasi Konsumen Amanah Berkah Sentosa. Ya, belum bersertifikat. Di sininya belum bersertifikat. Sabar. 1 tahun lagi, 1 tahun 1 bulan. Yang pasti kita saat ini berjuang dalam menjalankan roda-roda pemasaran dalam rangka berjuang menjual produk serta memberikan laporan yang jelas, laporan keuangan, manajemennya rapi, serta peran aktif semuanya. Peran aktif semuanya, karena koperasi ini bukan seperti PT, bukan seperti CV ataupun UD, dan juga bukan multi level marketing MLM sejenisnya. Yaitu koperasi ini milik bersama karena tidak ada direktur ataupun istilahnya kepemilikan. Kalau PT, CV, dan UD kan kepemilikan, tapi koperasi ini tidak ada kepemilikan, dan juga tidak ada istilahnya upline dengan downline, yang mana seseorang berbelanja maka dapat keuntungannya untuk upline. Tidak demikian di koperasi. Semua sisa hasil usaha atau keuntungan itu akan dibagi adil ke seluruh anggotanya. Tidak dapat dinikmati keuntungan hasil koperasi yaitu hanya satu orang. Tidak boleh dinikmati oleh satu orang ataupun kelompok, baik itu pengurus ataupun pengawas ataupun golongan tertentu saja, teritorinya mungkin Sigi saja, Palu nggak usah dibagi, nggak demikian. Selama dia terdaftar menjadi anggota koperasi, maka ia berhak mendapat keuntungan dari hasil usaha koperasi. Oke, itu penambahan, yaitu baik yang tadi maupun ini setelah Sentosa jangan ada spasinya, dihapus dulu.
Baik, terima kasih atas perhatiannya lagi. Assalamualaikum.